Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Fisika A 2022. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Putri dengan NIM 223022410025. Halo, nama saya Amalia Fadila Wisnu Putri dengan NIM 223022410111. Halo, nama saya Afina Istifadah dengan NIM 223022410035. Dan saya Fatimah Zulfa dengan NIM 223022444002. Suhu menunjukkan panas atau dinginnya suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut termometer. Suhu menunjukkan derajat Celcius. Sederhananya, semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi dari objek. Masing-masing dari atom dalam objek bergerak baik sebagai gerakan atau sebagai getaran di tempat. Semakin tinggi energi atom yang menyusun benda tersebut, semakin tinggi suhu benda tersebut. Satuan suhu adalah Kelvin. Skala lainnya dari suhu adalah Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur. Grade 1991. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Satuan SI untuk panas adalah Joule. Panas bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu suatu benda. Kata Lakitan 2002. Termometer bekerja dengan memanfaatkan perubahan sifat termometrik benda saat benda mengalami perubahan suhu. Laju pendinginan air adalah perubahan suhu tiap satuan waktu, berbanding langsung dengan selisih suhu air dengan lingkungannya yang dinyatakan dalam rumus berikut. Praktikum ini bertujuan untuk menentukan konstanta pendinginan air. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan perhitungan regresi linier untuk menentukan nilai konstanta pendinginan air pada masing-masing gelas beker yang digunakan. Pada praktikum ini digunakan 3 buah gelas beker dengan ukuran masing-masing 250 ml, 500 ml, dan 1000 ml. Pengamatan dilakukan selama 20 menit dengan selang waktu pengukuran suhu selama 2 menit. Hasil pengukuran suhu yang diperoleh dari masing-masing gelas beker secara berturut-turut adalah pada suhu 2 menit diperoleh suhu sebesar 57 derajat Celcius, 56,5 derajat Celcius, dan 51,5 derajat Celcius. Pada waktu 4 menit diperoleh suhu sebesar 56 derajat Celcius, 56 derajat Celcius, dan 50 derajat Celcius. Pada waktu 6 menit diperoleh suhu sebesar 55,5 derajat Celcius, 54,5 derajat Celcius, dan 49 derajat Celcius. Pada menit ke-8 diperoleh suhu sebesar 55 derajat Celcius, 53 derajat Celcius, dan 48 derajat Celcius. Pada menit ke-10 diperoleh hasil pengukuran suhu sebesar 54 derajat Celcius, 52 derajat Celcius, dan 47,5 derajat Celcius. Pada menit ke-12 diperoleh suhu sebesar 53,2 derajat Celcius, 51 derajat Celcius, dan 46 derajat Celcius. Pada menit ke-14 diperoleh suhu sebesar
53 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 45 derajat Celcius. Pada menit ke-16 diperoleh 52,2 derajat Celcius, 49,5 derajat Celcius, dan 44,5 derajat Celcius. Pada menit ke-18 diperoleh suhu sebesar 52 derajat Celcius, 49 derajat Celcius, dan 44 derajat Celcius. Pada menit ke-20 diperoleh suhu sebesar 51 derajat Celcius, 48 derajat Celcius, dan 43 derajat Celcius. Ya, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan. Secara fisis, konstanta pendinginan air menunjukkan seberapa cepat penurunan suhu pada air. Konstanta pendinginan air disimbolkan dengan alfa. Konstanta pendinginan air berbanding lurus dengan ln suhu dibanding suhu awal dan berbanding terbalik dengan waktu, sehingga satuan fisis dari konstanta pendinginan air adalah 1/sekon. Panas berpindah dari benda suhu tinggi ke benda suhu rendah. Perpindahan panas terjadi melalui 3 mekanisme, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah proses perpindahan panas tanpa disertai perpindahan partikel, seperti melalui benda padat. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor, sedangkan yang tidak disebut isolator. Konveksi adalah perpindahan panas karena terjadinya perpindahan massa, zat, atau partikel. Perpindahan konveksi atau aliran zat terjadi ketika suhu zat tersebut berubah. Radiasi adalah perpindahan panas yang terpancar dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa zat perantara. Praktikum kali ini bertujuan untuk menentukan konstanta pendinginan air. Dalam praktikum ini, hal yang pertama dilakukan adalah mengukur suhu lingkungan menggunakan termometer yang didapat sebesar 26,2 derajat Celcius. Kemudian menuangkan air panas dengan volume yang sama, yaitu 250 ml ke dalam 3 gelas beker yang berbeda, yaitu 250 ml, 500 ml, dan 1000 ml. Selanjutnya, mengukur suhu awal dari air panas. Kemudian, praktikan mengamati dan mencatat penurunan suhu air setiap 2 menit, sehingga terdapat 10 variasi atau selama 20 menit. Menurut hukum pendinginan Newton, apabila suatu benda yang memiliki suhu lebih tinggi dibandingkan lingkungannya, lalu diletakkan begitu saja tanpa ada perlakuan apapun, maka suhu benda yang lebih tinggi akan mengalami pendinginan sehingga suhunya sama dengan suhu lingkungan sekitarnya. Semakin lama pengukuran suhu dilakukan, maka penurunan suhu yang ditimbulkan oleh air panas semakin kecil. Percobaan kali ini sesuai dengan teori tersebut, di mana suhu tinggi dari air panas perlahan-lahan mengalami penurunan hingga suhu air mendekati suhu lingkungannya. Apabila pengukuran suhu dilakukan lebih lanjut dengan waktu yang lama, maka suhu air akan sama dengan suhu lingkungan. Metode yang digunakan dalam percobaan ini adalah metode regresi linear dengan persamaan berikut. Regresi linear adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Hasil yang diperoleh pada gelas beker berukuran 250 ml, konstanta pendinginan air sebesar minus 0,01151 plus minus 0,00068. Pada gelas beker berukuran 500 ml, konstanta pendinginan air yang diperoleh sebesar minus 0,0188 plus minus 0,0012. Pada gelas beker berukuran 1000 ml, konstanta pendinginan air yang diperoleh sebesar minus 0,0222 plus minus 0,0011. Tanda negatif menunjukkan bahwa suhu air mengalami penurunan. Gelas beker yang ukurannya lebih besar memiliki konstanta pendinginan air yang lebih besar. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin besar luas penampang wadah, maka semakin besar konstanta pendinginan air dan penurunan suhu pada air terjadi semakin cepat. Berdasarkan analisis data, besarnya konstanta pendinginan air akan menurun seiring dengan pertambahan waktu pengamatan.
maka besarnya konstanta pendinginan air berbanding terbalik dengan lamanya waktu pengamatan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diperoleh nilai konstanta pendinginan air pada gelas beker berukuran 250 ml, 500 ml, dan 1000 ml berturut-turut adalah negatif 0,01151 plus minus 0,00068, negatif 0,0188 plus minus 0,0012, dan negatif 0,0222 plus minus 0,0011. Konstanta pendinginan air ini dapat ditentukan menggunakan regresi linear. Sekian video kami tentang praktikum pendinginan air. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, Komen, share, subscribe.